Pada tayangan kali ini saya akan membahas teori pertukaran sosial yang sebelumnya juga pernah dibahas tentang teori yang sama yang dikemukakan oleh Hohmann. Nah, pada tayangan kali ini saya akan melanjutkan teori pertukaran sosial tetapi dari teori sosiologi yang dikemukakan oleh Peter Blau. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin menjelaskan secara singkat biografi dari tokoh yang akan dibahas pada tayangan kali ini, yaitu Peter Michael Blau, yang lahir di Austria, di Wina, Austria pada tahun 1918 dan kemudian wafat di Amerika di North Carolina pada tanggal 12 Maret 2002. Nah, teori yang dikemukakan oleh Peter Blau ini masih ada dalam lingkup teori pertukaran sosial tetapi memiliki perbedaan dengan teori yang dikemukakan oleh George Hohmann, teori yang juga masuk dalam lingkup pertukaran sosial. Perbedaan utama dari teori George Hohmann dengan Peter Blau adalah pada level analisis yang dilakukan dan memberikan perbedaan analisis pada teori yang dikemukakannya. Kalau Hohmann itu lebih banyak menganalisis pada tingkat interaksi level dasar atau tingkat dasar, dan analisisnya misalnya pada interaksi antara individu dengan individu yang lain, atau pada tingkat kelompok juga lebih pada dinamika yang sifatnya kelompok kecil. Nah, Peter Blau ini kemudian bergeser dari analisis yang sifatnya antar individu ke struktur yang lebih makro, yaitu pada struktur sosial yang lebih luas dibanding apa yang dilakukan oleh George Hohmann. Jadi boleh disebutkan bahwa kontribusi salah satu teori Peter Blau adalah menarik analisis pertukaran sosial dari level mikro ke level makro, dari analisis antar individu ke analisis yang bersifat struktur sosial. Nah, ini adalah salah satu kontribusi teoritis yang dikemukakan oleh Blau dalam lingkup teori pertukaran sosial. Ada satu buku yang kemudian menjadi penting untuk disampaikan, dan isi buku tersebut juga membicarakan tentang teori-teori analisis pertukaran sosial yang ada pada level makro. Judul dari buku tersebut adalah Exchange and Power in Social Life. Ini membicarakan tentang bagaimana sebenarnya pertukaran sosial tidak hanya ada pada tingkat individu, bahkan dia menjadi dasar terbentuknya sebuah pertukaran sosial pada level struktur sosial atau level makro. Nah, ini sangat menarik karena perbincangan dalam sosiologi sesungguhnya juga ada dalam ketegangan antara mikro dan makro. Nah, yang diberikan oleh Peter Blau adalah menarik atau membuat jembatan analisisnya dari analisis mikro ke analisis makro. Ada beberapa teori yang kemudian juga mungkin dikritisi atau direvisi dari George Hohmann oleh Peter Blau. Misalnya kalau kita kembali pada pembahasan dari George Hohmann, itu menjelaskan bahwa perilaku individu itu selalu merupakan sebuah respon pada reward yang diberikan oleh orang lain, sehingga seseorang akan melakukan sebuah tindakan tertentu karena dia memberikan satu cost lalu kemudian mendapatkan reward dari orang lain. Hampir seperti itu gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Hohmann. Tetapi Peter Blau kemudian memberikan satu konsepsi bahwa sebenarnya perilaku individu itu tidak selalu didasarkan pada tuntutan reward dari orang lain. Ada beberapa tindakan misalnya yang ternyata dilakukan tidak untuk merespon reward dari orang lain. Nah, itu dikemukakan dalam salah satu buku yang berjudul Excursus on Love. Ini membicarakan tentang pertukaran sosial, hubungan antara orang yang saling mengasihi, orang yang saling menyayangi. Yang menurut Peter Blau, meskipun ada proses pertukaran, tetapi perilaku orang yang terlibat dalam relasi hubungan saling menyayangi itu tidak didasarkan pada cost and reward. Kita bisa membuat ilustrasi atau membuat contoh, misalnya ketika seseorang kemudian
terlibat dalam relasi saling menyayangi, misalnya antara seorang suami dengan istri, atau seorang yang pasangan pacaran misalnya seperti itu, maka di situ interaksinya tidak didasarkan sepenuhnya pada cost and reward. Nah, dalam hal ini Peter Blau ingin menjelaskan bahwa pertukaran sosial yang terjadi dalam relasi seperti itu bukan untuk mendapatkan reward atau cost tertentu. Bisa jadi misalnya barang-barang atau materi yang dipertukarkan dalam hubungan relasi yang saling kasih sayang itu tidak memiliki makna yang intrinsik, makna yang berarti dalam barang seperti itu. Misalnya kalau ada dua orang, A dengan B, kemudian memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan kasih sayang, maka di situ seringkali kita melihat misalnya A sebagai laki-laki memberikan hadiah kepada si B yang perempuan, misalnya memberikan bunga. Nah, pertukarannya maknanya bukan pada bunga yang diberikan, tetapi lebih pada hubungan kedua orang tersebut. Jadi hubungan tersebut adalah untuk hubungan sendiri, bukan untuk mendapatkan sebuah reward. Kita bisa melihat misalnya orang yang sedang pacaran, dia bisa memberikan hadiah yang mungkin hadiahnya tidak penting. Yang penting adalah bagaimana ekspresi itu dan kemudian direspon juga oleh ekspresi yang lain. Jadi berbagai hadiah, barang-barang itu tidak memiliki makna intrinsik pada pertukaran seperti itu. Ini salah satu kritik Peter Blau pada Hohmann, bahwa tidak semua hubungan pertukaran itu diperuntukkan untuk sesuatu yang sifatnya cost and reward seperti itu. Nah, dari situ kemudian Peter Blau membagi hubungan sosial menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan intrinsik, dan yang kedua ada yang disebut dengan ekstrinsik. Lalu apa yang dimaksud dengan reward yang sifatnya intrinsik? Yang intrinsik maksudnya adalah ini terjadi ketika misalnya ada dalam kita melihat dalam relasi yang tadi saya contohkan antara orang yang saling mencintai misalnya. Maka di situ proses hubungan pertukaran sosialnya bukan untuk mendapatkan barang atau mendapatkan reward tertentu, tetapi hubungan tersebut untuk hubungan tadi. Jadi kalau ada pertukaran di situ, bisa jadi makna pertukarannya tidak menjadi penting, tetapi bagaimana hubungan tersebut akan menumbuhkan hubungan yang ada di antara mereka. Itu namanya disebut sebagai reward yang sifatnya intrinsik. Nah, dalam hubungan sosial yang sifatnya intrinsik, reward yang didapat itu cenderung bersifat emosional, lebih bersifat abstrak dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan kemudian empati. Bukan dalam pengertian yang nanti ada bentuk reward yang kedua yang disebut sebagai ekstrinsik. Nah, hubungan sosial dalam pertukaran yang ekstrinsik ini memang adalah ditujukan untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan sesuatu di luar hubungan seperti itu. Dan ini biasanya kita temukan dalam konsepsi pertukaran sosial yang sifatnya ekonomik. Misalnya dalam proses perdagangan, kita maka akan melihat orang membeli sesuatu, maka dia akan mendapatkan barang tertentu. Itu sifatnya ekstrinsik. Dan di antara orang yang terlibat dalam proses pertukaran sosial ekstrinsik ini cenderung bersifat impersonal. Kita bisa melihat misalnya dalam transaksi di pasar atau transaksi di dunia ekonomi, kita mungkin tidak saling mengenal antara satu orang dengan orang yang lain, tetapi pertukaran itu berlangsung karena pertukaran bukan untuk pertukaran, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Maka itu disebut sebagai pertukaran yang ekstrinsik. Ini berbeda dengan pertukaran yang intrinsik yang biasanya ada dalam relasi relasi yang penuh emosional, yang melibatkan perasaan dan lebih intimate dalam hubungannya. Nah, dari situ kemudian Hohmann ingin juga membicarakan bahwa sebenarnya dalam hubungan sosial itu juga seringkali kedua hal bentuk reward tadi, yang intrinsik dan ekstrinsik, itu bisa bercampur. Misalnya kalau kita melihat relasi antara seorang anak muda yang berpacaran misalnya, pada awalnya bisa jadi bermula dari hal yang ekstrinsik. Yang ekstrinsik misalnya adalah perilaku di mana misalnya satu orang nanti akan membandingkan dengan orang yang lain. Si laki-laki akan membandingkan perempuan satu dengan perempuan yang lain.
itu adalah proses yang disebut sebagai proses ekstrinsik. Tetapi pada kelanjutannya, ketika orang tersebut kemudian menjadi pasangan dalam sebuah rumah tangga, mungkin nanti akan melibatkan sebuah relasi yang bersifat intrinsik. Tidak lagi ada yang namanya perbandingan atau perhitungan yang didasarkan pada untung rugi. Nah, dalam hal itu juga kita juga bisa melihat berbagai hubungan sosial yang bercampur antara hubungan bermula dari ekstrinsik bisa ke ekstrinsik, dari intrinsik bisa ke ekstrinsik, bisa seperti itu. Atau saya bisa kasih ilustrasi, misalnya dalam sebuah lingkungan kerja tertentu, hubungan antar orang di satu institusi tertentu, misalnya di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor tertentu, pada awalnya adalah hubungan yang sifatnya ekstrinsik, bekerja secara profesional, tetapi kemudian karena waktu yang sangat panjang, maka relasi dan hubungan mereka meningkat dari yang ekstrinsik ke yang intrinsik. Seringkali kita misalnya punya teman yang sangat dekat di lingkungan tempat kerja kita, dan kita juga seringkali bertukar sesuatu, baik barang atau misalnya menyampaikan simpati, menyampaikan kepedulian kita tanpa mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya ekstrinsik. Nah, dari contoh tersebut, Peter Blau ingin menjelaskan bahwa kedua perbedaan antara intrinsik dan ekstrinsik sebenarnya tidak berlaku secara ekstrim dalam kenyataan sosialnya, karena dalam proses kehidupannya, pembagian reward itu bersifat kontinum atau bersifat berkelanjutan. Ada kalanya bermula dari ekstrinsik lalu kemudian ke intrinsik, atau ada juga yang awalnya dari relasi yang intrinsik lalu kemudian ke ekstrinsik. Kita misalnya bisa melihat hubungan rumah tangga yang terjadi kemudian dibentuk dalam relasi yang intrinsik, lalu kemudian mengalami keretakan, perceraian misalnya, maka nanti hubungannya tersebut bisa berubah menjadi yang sifatnya ekstrinsik. Nah, dari situlah kemudian Homan juga ingin melihat bahwa sebenarnya konsep dasar dari pertukaran sosial itu adalah ketika ada keseimbangan antara cost dan reward. Nah, kenyataannya memang ada kalanya tidak semua orang memiliki sumber daya untuk diberikan sebagai reward kepada orang lain. Nah, misalnya kalau ada hubungan antara dua orang, A dan B, bisa jadi A itu tidak selalu memiliki sumber daya untuk membalas cost yang telah diberikan oleh B. Nah, dalam relasi yang tidak seimbang itu nanti akan memunculkan sebuah hubungan atau pertukaran sosial yang tidak seimbang. Nah, ketika hubungan pertukaran sosial tidak seimbang, nanti akan memunculkan sebuah konsep yang disebut oleh Peter Blau sebagai subordinasi. Jadi subordinasi itu adalah sebuah posisi ketergantungan antara satu orang terhadap orang lain. Ini terjadi karena si individu yang satu tidak memiliki sumber daya untuk membalas cost yang sudah diberikan oleh orang lain. Saya ambil ilustrasi misalnya, kalau dalam hubungan misalnya di tingkat keluarga, kita punya misalnya dalam rumah tangga itu ada asisten rumah tangga yang membantu kegiatan di rumah dalam hubungan, dalam kegiatan kepentingan keluarga. Nah, dalam hal itu kadang kita juga menemukan bahwa orang yang menjadi asisten rumah tangga, dia mendapatkan banyak kebaikan dari majikannya, lalu dia tidak punya sumber daya untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh majikannya. Nah, dalam posisi seperti itu, karena si asisten rumah tangga tidak memiliki sumber daya untuk membalas kebaikan dari tuan rumahnya, dari yang punya rumah, maka itu nanti akan memunculkan hubungan yang subordinasi. Nah, dalam hubungan yang tersubordinasi seperti itu, maka ada ketidakseimbangan antara orang yang tidak punya sumber daya dengan mereka yang punya sumber daya. Ini adalah beberapa ilustrasi atau beberapa varian dalam hubungan pertukaran sosial yang ditemukan oleh Peter Blau. Selain itu juga ada satu hubungan yang juga terjadi dalam tingkat yang lebih luas lagi, bahwa pertukaran sosial sebenarnya juga terjadi bukan pada level individu, bahkan bisa juga pada level yang sifatnya kelompok. Jika kita menemukan misalnya ada beberapa kelompok dalam satu masyarakat,
maka di situ terjadi juga proses pertukaran sosial. Ada kelompok-kelompok yang bisa memberikan satu cost tertentu dalam hubungan antar kelompok, lalu kelompok yang lain itu juga akan memberikan reward pada cost yang telah diberikan oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Tetapi ada kalanya satu kelompok juga tidak memiliki sumber daya untuk membalas cost yang telah diberikan oleh kelompok yang memiliki sumber daya. Nah, dalam relasi seperti itu, maka ada kecenderungan juga kelompok yang tidak punya sumber daya untuk membayar cost yang sudah diberikan oleh satu kelompok yang memiliki sumber daya akan menjadi kelompok yang tersubordinasi oleh kelompok yang memiliki sumber daya. Dalam kehidupan yang levelnya global, misalnya kita bisa melihat bagaimana hubungan negara-negara yang masuk dalam kelompok negara berkembang itu dengan negara-negara yang maju. Misalnya bisa jadi negara maju kemudian memberikan banyak bantuan dalam bentuk dana atau juga bantuan-bantuan program. Nah, seringkali negara-negara yang ada di bawah negara maju atau negara-negara berkembang tidak mampu mengembalikan cost yang diberikan oleh negara maju, maka relasinya menjadi ada dalam negara yang superpower, lalu kemudian ada negara yang subordinasi. Ini misalnya bisa dianalisis juga dalam level yang lebih makro lagi dalam relasi antar negara. Pun demikian, dalam analisis yang lain kita bisa melihat untuk relasi antar kelompok. Di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada banyak sekali bentuk-bentuk kelompok sosial yang satu kelompok bisa jadi lebih memiliki sumber daya yang banyak dibanding kelompok yang lain. Ini salah satu teori yang dikemukakan oleh Peter Blau, bagaimana menjelaskan pertukaran sosial pada level mikro, lalu kemudian mempengaruhi pada dinamika pertukaran sosial pada level makro. Ini bagian pertama dari teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Peter Blau, dan nanti akan saya lanjutkan pada pembahasan yang kedua dari teori Peter Blau ini. Sampai jumpa.